Halo Sobat Blastren, jumpa lagi bersama Emon Masih dalam acara Duda Canda, dunia dalam canda. Makanan favorit Duda, bakwan gosong. Bakwan, bawaan wanita, lihat Duda. Aring, nyes, nyes, gongso. Nyah. Hari ini Emon edisi perdana tanggal 23 September. Ada topik apa yang akan kita bahas hari ini? Tentu sangat menarik karena perdana pertama yaitu pemimpin adalah utusan langit. Kenapa dibilang pemimpin adalah utusan langit? Ya, Sobat Blastren, kita semua adalah pemilik langit, alam semesta ya. Jadi, kalaupun Sobat Blastren tidak punya agama, tidak punya Tuhan yang mengaku ateis atau apapun itu, aliran manapun, tentu semua punya hak dan kewajiban sama atas alam semesta kita. Setuju? Ya, sebentar lagi Emon akan tampilkan dua buah video. Nanti kita akan bahas ada video apa. Saksikan. Dihujat-hujat, dihina-hina, saya juga diam. Hujat saya, kritik saya tidak ada masalah. Saya cuma berpesan, tolong. Ya, Sobat Blastren dan Netidal, kita sudah saksikan dua cuplikan video tersebut, di mana dua tokoh pemimpin populer Indonesia, yang pertama mantan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Pak Erick Thohir, ya, di mana memiliki kondisi yang sama dan mereka berdua menanggapi dengan segala kerendahan hati fitnah, hujatan, kritik. Ya, ini merupakan ciri khas ya pemimpin Indonesia yang dipilih oleh langit ya. Tentu kalau berbicara pemimpin adalah utusan langit, langit adalah alam semesta, di mana kita semua harus tahu ada hukum alam semesta, yaitu hukum tabur tuai. Ya, jika kau menanam jagung, pasti tumbuhlah jagung, ya. Tidak mungkin tumbuhnya rambutan. Jadi, buat Sobat Blastren dan Netidal, yuk kita tanam sesuatu yang baik di dalam hati kita, karena di dalam hati kita ini adalah sebuah ladang, ya. Ladang yang cukup luas dan subur ya, karena di dalam hati kita ini ada satu penghantar. Apabila kita tanam sesuatu yang tidak baik ya, maka akan menjadi penghalang untuk doa kita. Jadi apa yang kita doakan tidak akan terkabul. Percaya dengan Emon Mase. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang hukum tabur tuai sama dengan karmik baik dan karmik buruk ya. Kalau bicara karmik baik, ya sudah, banyakin aja amal dan ibadah ya. Nah, kalau berbicara untuk karmik buruk, nah ini yang kadang-kadang kita tanpa kita sadari, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, ya kadang-kadang melahirkan benih karmik buruk tersebut. Nah, Emon Mase mencatat kurang lebih ada 5 yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Apa saja 5 karmik buruk tersebut? Ya, yang pertama adalah benih menyebar fitnah ya. Ini benih pertama yang tanpa kita sadari, kadang-kadang kita melakukan hal yang bukan kehendak langit ya. Nah, benih yang kedua adalah benih mengadu domba. Lalu ketiga adalah benih mengiring opini dalam sebuah kebencian. Yang keempat adalah adjustment atau penghakiman atau main hakim sendiri. Dan yang ketiga, 5 adalah benih memakai magic atau mistik ya. 5 benih ini adalah benih yang sangat subur ya. Ya, 5 benih karmik ya. Kenapa Emon Mase jabarkan? Karena Emon Mase akan memberikan satu cuplikan video berikutnya, mau mengingatkan kepada Sobat Blastren dan Netidal
bahwa karma itu nyata. Berikut videonya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih, periode tahun 2024-2029. Bahwa karma itu nyata, ya. Setuju atau tidak, silakan Anda komentar sendiri. Di video tersebut dahulu, ya, semua orang bersemangat dengan pelatih Korea Selatan, Pak Sintayong, membawa negeri Indonesia sepak bolanya meroket, ya. Tiba-tiba ada satu momen yang kurang enak, akhirnya Pak Erick Thohir memecat Bapak Sintayong, dan yang terjadi apa? Giliran Pak Erick Thohir yang dipecat, ya, dari Menteri BUMN, ya. Bayangin. Tentu Emon Mase hanya mengingatkan di setiap kejatuhan apapun kita tidak boleh menertawakan, ya. Tetap semangat Pak Erick Thohir, ya. Anda luar biasa, ya. Apapun yang ada putusan Anda, Emon Mase yakin itu yang terbaik untuk negeri Indonesia. Maju terus sepak bola Indonesia. Lalu berterima kasih karena Pak Erick Thohir sudah membuat harum nama PSSI. Dan ya, itulah, ya, komentar yang luar biasa dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Bapak Roy Suryo, ya. Komentar positif beliau ini, Sobat Blasteran dan Netidal, patut kita apresiasi dan kita contoh, ya. Bagaimana budaya Indonesia adalah budaya saling menghormati, menghargai, bahkan mengagumi dan mengayomi, ya. Untuk itu Emon Mase memberikan apresiasi spesial untuk Mr. Roy Suryo, atau yang aku juluk dengan Mr. Oh ye 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 oh ye ye. Kapanpun waktunya, ya, kita semua harus rendah hati, humble, seperti Mr. Oye yang aku kagumin, ya. Oke, Sobat Blasteran dan Netidal, kita saksikan video berikut ini. Saya bagian benderanya yang menstart dan menfinishkan. Ya, Sobat Blasteran, itu video dua momen, di mana momen pertama yaitu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sebuah gong kepada Pak Joko Widodo. Itu disebut adalah signal langit, dan terjadi di kemudian hari Pak Joko Widodo menjabat 2 periode, ya, atau 10 tahun 2 periode masa jabatan. Nah, itu disebut adalah takdir. Kalau kita gabung menjadi, ya, signal dan takdir. Dan momen video kedua juga terjadi lagi, ya, bahwa saat mantan Presiden Joko Widodo mengendarai kendaraan di Mandalika, memberikan sebuah alat lagi berupa bendera kepada Bapak Erick Thohir. Itu adalah signal dari langit, ya, lagi-lagi signal dari langit. Dan apakah akan terjadi di kemudian hari, ya, itu masih misteri. Ingat, ya, Emon Mase bukan peramal, tetapi Emon Mase memberikan sebuah signal yang akan terjadi, ya, terjadi ataupun bukan urusan Emon Mase, tetapi yang Emon Mase tegaskan bahwa apapun yang terjadi di dunia,
semua hakimnya ada di langit ya, hakimnya ada di langit. Jadi keputusan tidak bisa diganggu gugat. Yang jelas saat ini Indonesia menuju 100 tahun emas. Artinya Indonesia akan masuk ya ekonomi 5 besar. Tentu kabar gembira buat kita sebagai warga Indonesia. Dukung terus Indonesia untuk Indonesia maju, siapapun pemimpinnya, dan semua keputusan dari langit ya itu adalah sebuah takdir yang tidak bisa diganggu gugat ya. Oleh karena itu mari kita semua dukung untuk Indonesia tercinta. Ya, kalau benar signal itu menjadi sebuah takdir, maka video ini Emon Masa tujukan kepada calon Presiden Republik Indonesia Bapak Erick Thohir, karena ada yang tertulis di tangan Emon, "Fortune for the brave", keberanian membawa kepada keberuntungan. Maka Emon juga mau memberikan signal agar menjadi takdir. Signalnya apa? Saksikan video berikut ini. Dinikmati jangan masa depan. Ya, aing mah berkah, aing mah jadi duda teh jadi gubernur. Berkah aing mah gara-gara jadi duda aing jadi gubernur. Nya. Mun aing teh jadi duda aing cantang tuh jadi gubernur. Nya. Kamu nyindir saya ditinggalkan oleh istri. Tidak, Pak. Tidak itu. Kamu nyindir saya ditinggalkan oleh wanita. Jadi kebalikan itu, Pak. Kenapa? Satu wanita meninggalkanmu, 1 juta wanita mengikutiku. Kayaknya. Benar. Tahu nggak KDM sekarang berbeda. Loh. Kang Dedi menyala. Kang Dedi menyala. Menyala. Oh, kamu wanita dipikirkan. Oh iya, jangan ya, Pak ya. Iya. Iya, pokoknya jangan dipikirkan, Pak. Kalau kita ditinggalkan anak kita baru sedih. Nah itu, Pak. Kalau tinggalkan istri mah ada gantinya banyak. Benar. Ya, itu videonya. Setuju Kang Deddy Mulyadi menyala ya. Untuk para duda yang ditinggalkan istri, jangan bersedih ya. Karena itu bukan akhir tetapi awal baru untuk babak baru ya. Dimana Kang Deddy sendiri sudah menceritakan pengalaman ya, ditinggal seorang istri akan datang 1 juta wanita ya. Ditinggal anak baru akan muncul kesedihan. Jadi buat para anak ingat ya, ayah tidak pernah meninggalkan anaknya, karena ada istilah ada mantan istri tetapi tidak ada mantan anak ya. Jadi selamanya darah kandung tetaplah darah kandung ya. Apapun itu yang terjadi ya, hidup harus menjadi berkah. Setuju Kang Deddy, Anda luar biasa ya. Pesan khusus untuk Pak Erick Thohir, apabila Kang Deddy menjadi duda menjadi seorang gubernur, Emon Masa juga mau ya menjadi gubernur, karena Emon Masa juga adalah utusan dari langit. Nggak percaya, temuin deh Emon Masa. Apabila takdir itu nyata ya, ditunggu Pak Erick Thohir. Dan satu lagi untuk para sobat Blast Trend dan Netidal dimanapun Anda berada, ini di sesi akhir ya. Di dalam konten ini hanya berisi pengingat dan reminder ya, nasihat. Ini semua dirangkum dalam acara Duda Canda ya, dunia dalam canda. Jangan masukin segala sesuatu ke hati, ingat, karena hatinya akan capek. Pikirkan dengan logika, bukan pikirkan dengan hati ya. Karena kalau Anda pikirkan dengan hati, maka lagi-lagi yang terjadi firasat. Akhirnya muncul suatu firasat yang halusinasi yang tidak baik ya. Jadi sebagai penutup, Emon Masa undur diri ya. Ini semua konten untuk berkah ya buat kita semua yang menikmati. Emon Masa mundur diri ya. See you.
Yuk, mari kita acah-acah damiyah, damiyah, acah-acah damiyah, damiyah.